Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu fi kulli halin wa sya'nin wa hin. لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه المصير. أرسل إلينا بالهدى عبده البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وجنبنا من الذنوب والآثام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام واختم لنا بأحسن الختام بجاه خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Di malam hari yang mulia ini sama-sama kita dikumpulkannya di malam Jumat. Malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keistimewaan, malam yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu malam yang dimana segala doa kita tidak ditolak oleh Allah. Malam yang mana kita semua dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Malam hari ini Allah kumpulkan kita sama-sama memperingati peristiwa yang agung, peristiwa yang istimewa yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj. Dan sekaligus kita mengenang wafatnya guru kita semua, Al-Alimul Fadil, Al-Alimul Allamah, Al-Arif Billah, Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa kita kepada kemuliaan, dan semoga segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kita senantiasa dihindarkan dari bala musibah, selamat dunia wal akhirah, diberikan panjang umur dalam taat ibadah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istagimu, kata Nabi Muhammad. Beliau berpesan kepada kita, hendaklah kalian istiqamah. Istagimu, istiqamahlah kalian. Dalam satu riwayat walan tuhsu, dalam satu riwayat tuflihu. Istagimu walan tuhsu, dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat istagimu tuflihu. Istiqamahlah kalian, kalian akan beruntung. Mudahan kita beruntung dunia wal akhirah. Dalam satu riwayat istagimu walan tuhsu, istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung seberapa banyak nilai sebuah pahala dari ketaatan yang kalian istiqamahkan. Ini istiqamah luar biasa. Dari karenanya nih sahibul hauliyah almarhum Abah Guru Sekumpul, di antara karomah beliau, di antara karomah beliau yang sangat-sangat luar biasa, yaitu adalah istiqamah. Karena istiqamah ini adalah jami'ul karamah, mencakup seluruh karamah-karamah
yang mana itu sifatnya adalah khawarigul adat, yaitu menyalahi dari kebiasaan normal. Kalau hanya sekedar berjalan di atas air atau terbang di udara, mungkin lebih dahulu teknologi yang canggih. Tapi istiqamah ini luar biasa. Dari karenanya hendaklah kita menjadikan perjalanan orang-orang yang telah sukses menjalani hidup di dunia ini sebagai ibrah, pembelajaran bagi diri kita. Contoh seperti almarhum Abah Guru Sekumpul yang kita hauli pada malam hari ini. Mudahan dapat barokah beliau seberata. Istiqomahnya beliau itu seperti apa, luar biasa. Dari semenjak beliau kecil sampai beliau tutup usia, istiqamahnya luar biasa. Nah, inilah karomah yang sebenarnya. Dan Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah atas apa yang mereka nyatakan. Setiap orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, maka engkau adalah hambanya. Yang namanya hamba diatur, bukan mengatur. Yang namanya hamba harus ridha, bukan untuk harus mencari ridhonya daripada apa yang harus kita cari. Yang namanya hamba harus ridha dengan segala ketetapan Allah. Yang namanya hamba harus mengerti, bukan harus dimengerti. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah atas segala tuntutan-tuntutan, konsekuensi dari setiap sebuah perkataan Tuhan kami adalah Allah. Maka jika engkau rela Allah sebagai Tuhanmu, engkau harus menjalankan segala apa yang diperintahkan olehnya. Jika engkau rela Allah sebagai Tuhanmu, engkau harus secara totalitas meninggalkan segala apa yang diharamkannya. Jika engkau rela Allah sebagai Tuhanmu, engkau harus melaksanakan segala apa yang telah diperintahkannya. Jika engkau rela Allah sebagai Tuhanmu, maka engkau harusnya ridha dengan segala ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diputuskan olehnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Bahkan Rasul mengatakan bahwasanya ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang kau lakukan secara istiqamah meskipun itu sedikit. Tidak banyak seperti baca Al-Quran tiap hari cuma 1 lembar tapi istiqamah. Tidak banyak sedekahnya 1 hari cuma 1000 tapi istiqamah. Tidak banyak solawatnya sehari 300 tapi istiqamah. Tidak banyak solat duhanya tiap hari 2 atau 4 rakaat namun istiqamah. Tidak lama dia duduk di majelis namun istiqamah dan mengamalkan apa yang telah dia dengar dan dia dapatkan di majelis tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Lihat balasannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ketika menjelang wafat orang tersebut turun menghampiri orang yang ahli istiqamah. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau cemas, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa abshiru, bergembiralah, kematian bukan sesuatu yang kau sedihkan. Kematian bukanlah sesuatu yang kau takutkan. Engkau tidak layak menakuti sebuah kematian. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang ahli istiqamah. Maka orang yang ahli istiqamah, kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka, namun kematian adalah merupakan
merupakan kabar gembira yang mereka dapatkan ketika itu. Orang istiqamah, orang-orang bahari istiqamahnya, masya Allah, sembahyang subuh berjamaah, sembahyang 5 waktu berjamaah, duhanya, solat witirnya, rawatibnya, istiqamahnya luar biasa. Luar biasa istiqamahnya, yasinnya, masya Allah, al-muluknya, wirid-wiritan yang lainnya, dalailnya, burdahannya, rutinitasnya mingguan, baik dari rumah ke rumah atau di setiap minggunya yang dilaksanakan di musalla ataupun dilanggar, istiqamahnya luar biasa. Ambil kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada orang yang ahli istiqamah. Ulama tafsir mengatakan turunnya para ulama, hadirnya para malaikat, turunnya para malaikat, yaitu adalah yang pertama indal maut, ketika ingin wafat, malaikat mendampingi. Yang kedua adalah yaitu ketika mereka berada di alam kubur sendirian. Kemudian yang ketiga adalah indal ba'thi wan nusyur, ketika dibangkitkan dari kubur, malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan cemas, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan balasan yang Allah siapkan bagi kalian wahai orang-orang yang istiqamah. Apa balasannya? Yaitu adalah wa abshiru bil jannah, ambil kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka orang yang ahli istiqamah, mereka adalah orang yang ahlil jannah. Mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istaqimu walan tuhsu, dalam riwayat yang lain istaqimu tuflihu, istiqamahlah kalian, kalian akan beruntung. Siapa yang mengatakan? Nabi kita Muhammad. Siapa yang mengatakan? Orang yang kita peringati Isra Mi'rajnya pada malam hari ini. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan insyaallah. Istaqimu tuflihu, istaqimu walan tuhsu wa'lamu. Dengarkan apa kata Nabi Muhammad, wa'lamu. Ini kalau kita berbicara istiqamahnya almarhum sahibul hauliyah, luar biasa. Istiqamah dalam menghormati guru, istiqamah dalam berkhidmat kepada guru, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam amal, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam adab, istiqamah di dalam hal-hal yang lainnya yang beliau biasakan daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut. Wa'lamu, kata Nabi Muhammad, ketahuilah, anna khaira a'malikumus shalah. Kata Nabi Muhammad, istaqimu walan tuhsu, dalam riwayat istaqimu tuflihu, istiqamalah kalian, kalian akan beruntung. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus shalah, ketahuilah, amalan terbaik yang kalian lakukan itu adalah salat 5 waktu. Selagi orang konsisten, selagi orang benar-benar mengistiqomahkan salat 5 waktu dan mengerjakannya dengan baik, maka kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Namun ketika salat dia anggap adalah hal yang biasa, dia anggap sesuatu yang mana di sana adalah sama seperti hal-hal yang dia anggap itu tidak penting, maka sungguh kehidupannya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, ketahuilah amalan terbaik kalian itu adalah salat. Dari karenanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Cahaya yang ada di wajahmu, cahaya ketika engkau berada di gelapnya kubur, cahaya ketika engkau dibangkitkan dari kubur, cahaya ketika engkau nantinya dihalau di padang mahsyar, cahaya ketika engkau melintasi sirat, cahaya ketika engkau digiring ketika itu untuk datang ke telaga haudnya Nabi Muhammad, cahaya dari setiap kegelapan yang akan engkau temui nantinya di padang mahsyar. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, ketahuilah amalan terbaik kalian itu adalah salat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin menjaga salat. Nah, anak-anak kita, Nabi Muhammad mengatakan tuh anak kalau udah umur 7 tahun ajarkan salat. Kalau sudah berani meninggalkan salat umurnya 10 tahun, pukulan yang tidak mengakibatkan pertumpahan darah dan tidak mematahkan tulang. Pukulan mendidik.
Jangan dibiarkan anak kita mereka tidak sholat. Kalau sholat dari agama, kalau posisi sholat, kalau status sholat dari segi agama kita anggap biasa, terus apalagi yang mahal dalam diri kita? Sholat kita anggap biasa, sholat kita anggap hal yang sepele. Kalau sudah sholat yang sangat penting kedudukannya dalam agama kita anggap biasa, apalagi yang mulia dalam diri kita? Tidak ada. Tidak ada lagi yang mulia. Tuh orang kenapa jadi sukses? Kenapa orang jadi sukses? Tidak lain karena dia adalah orang yang rajin dalam melaksanakan sholat. Tambah lagi rajin ngaji, tambah lagi bakti sama orang tua, tambah lagi di sana senang dengan orang-orang yang saleh, tambah lagi dia adalah orang yang mempunyai adab. Mudah-mudahan kita beruntung dunia wal akhirah. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah amalan terbaik kalian itu adalah salat. Amalan terbaik kalian adalah salat. Dari karenanya dikatakan oleh Ibnul Qayyim ketika beliau menyebutkan di dalam Zadil Ma'ad, menyebutkan tentang keistimewaan salat, beliau mengatakan, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Zadil Ma'ad, beliau mengatakan di antara manfaat ataupun faidah salat 5 waktu, yang pertama kata beliau majlabatun lirizqi. Orang yang rajin salat mengerjakan sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, maka salat itu menjadi sebab rizkinya dimudahkan oleh Allah. Mudah rizkinya datang. Di samping mudah berkah lagi. Di samping mudah berkah. Yang kita cari Pak Bu di akhir zaman berkah. Rezeki kita berkah, hidup kita berkah, anak kita berkah, rumah tangga kita berkah, kehidupan kita berkah. Karena keberkahan itu tidaklah diletakkan di sesuatu yang sedikit, melainkan itu menjadi banyak. Dan keberkahan tidaklah diletakkan di dalam sesuatu yang sempit, melainkan menjadi lapang. Begitu, itu berkah. Majlabatul lirizqi, mendatangkan ilmu. Hafizatun lis-sihhah. Orang yang rajin salat dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dafi'atun lil adza, menolak berbagai macam gangguan. Matradatun lil adwa, mengusir berbagai macam penyakit. Mugawwiyatun lil qalb, mengokohkan hati. Itu salat. Dari karenanya salat itu adalah ibadah yang paling mulia. Kenapa? Karena ibadah salat mencakup ibadah seluruh malaikat. Ada malaikat yang diciptakan Allah berdiri, ada di antara mereka yang ruku', ada di antara mereka yang sujud. Semua ibadah para malaikat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah di dalam salat 5 waktu yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita orang yang istiqamah dalam melaksanakan salat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya bagaimana juga dikatakan di antara keistimewaan salat, syarihatun lis-sadr, buat hati kita jadi lapang. Munawwiratun lil qalb, memberikan cahaya di dalam hati kita. Hafizatun lin ni'mah, menjaga nikmat yang ada di dalam titipan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ingin nikmat senantiasa ada, jangan tinggalkan salat. Dari karenanya ada diceritakan bahwasanya ada seorang bos perampok sedang merampok kafilah-kafilah, rombongan-rombongan yang melintas. Ketika itu bosnya setelah selesai merampok, anak buahnya pada duduk sambil minum, menawarkan minuman kepada bosnya. Bos, minum. Kata bosnya, maaf saya sedang puasa. Bos perampok sedang puasa sunnah. Yang saya sedang puasa. Ini bos perampok puasa. Bilang, loh bos, kita ini merampok, kenapa jadi puasa? Kata beliau, memang kita perampok. Emang kenapa saya puasa? Salah. Perampok puasa. Wah, ini hebat. Kata Habib Umar, beliau menceritakan, perampok tersebut, kepala perampok itu mengatakan, seandainya saya memang menjadi seorang perampok yang merampok harta orang, merampas banyak harta kafilah yang lewat, tapi satu yang harus kalian ketahui,
Ini semua saya lakukan karena keadaan. Namun saya tidak mau memutuskan seluruh hubungan antara saya dengan Allah. Ini satu hubungan yang saya, satu tali puasa ini yang tidak mau saya putus. Kenapa? Barangkali ini yang nantinya akan menarik saya sehingga saya mendapatkan keberuntungan. Masya Allah. Tidak berapa lama setelah itu, subhanallah, orang yang kenal dengan kepala perampok, kepala geng tersebut melihat kepala perampok itu sedang berada di Ka'bah menempelkan pipinya sambil menangis berdoa. Bilang, loh, ini kepala perampok yang kemarin puasa. Iya. Kenapa jadi sampai seperti ini? Alhamdulillah. Ini adalah berkah satu tali yang tidak saya putuskan antara saya dengan Allah. Memang segala kemaksiatan saya lakukan, tapi saya sadar saya tidak mau memutuskan seluruh hubungan saya dengan Allah. Saya sisakan satu tali agar ini tali yang nantinya saya harapkan menarik saya untuk membawa kepada kemuliaan. Bilang, inilah satu tali yang saya sisakan antara saya dengan Allah sehingga menjadikan kehidupan saya menjadi indah dan mulia. Dan inilah berkat tali yang tidak saya putuskan antara saya dengan Allah. Itu puasa, apakan lagi sholat. Tidaklah solat itu dinamakan solat karena dia adalah silatun bainal abdi wa rabbih, tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dari karenanya sesibuk apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ya itulah yang namanya kelakuan, tapi ingat dengan kewajiban. Keadaan memang seperti itu, namun kewajiban kita sebagai seorang hamba, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo laksanakan salat untuk meraih sebuah kemenangan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Terakhir, wala yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada orang yang mampu menjaga atas wudu melainkan menunjukkan orang itu adalah orang yang beriman. Pak, Bu, hadirin hadirat, jaga wudu. Kalau bisa jangan sampai batal wudu, batal wudu, batal wudu. Terutama mau tidur malam ini. Salah satu ajaran yang diajarkan Nabi kita Muhammad, idza Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kalian ingin tidur, mendatangi tempat tidur kalian, wuduklah seperti wuduknya kalian untuk melakukan sholat. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini malam ini kita mau tidur semuanya, ayo wuduk. Kenapa demikian? Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, ruhnya naik sampai ke arsy, sehingga setiap apa yang dia lihat itu adalah sebuah isyarah wa bisyarah. Isyarah yaitu sebuah arahan-arahan dan sebuah kabar gembira dari Allah. Maka setiap mimpi yang dia lihat dalam tidurnya itu adalah suatu kebenaran. Tapi orang yang tidur dalam keadaan tidak berwudu, maka rohnya mahbus, tertahan, dan setiap apa yang dia lihat dalam mimpinya, seindah apapun itu mimpinya, semuanya hanyalah bunga tidur. Dan yang kita khawatirkan, tidurnya kita membawa kepada kematian. War Rasul mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, maka besok dia dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Pak, Bu, kita sadar amal kita sudah tidak banyak. Setidaknya kita senantiasa mengistiqomahkan wudu. Dan ketahuilah, orang yang senantiasa berwudu, maka dia senantiasa didampingi oleh para malaikat. Dan seluruh anggota tubuhnya senantiasa bertasbih, dan dia dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jaga wudu. La yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Terakhir, Nabiullah Musa, pernah Allah mengkhitabnya, ya Musa, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau inginkan, apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau sukai, wa anta ala ghairi wudu, dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, jangan kau salahkan kecuali dirimu. Kenapa? Wudu ini adalah benteng kita.
Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudahan ada barokahnya, mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari bala musibah insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa mampu menjaga keistiqamahan dalam ibadah, dan semoga kita termasuk orang yang mampu melaksanakan salat tepat pada waktunya, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang bisa senantiasa menjaga wudu, karena la yuhafidz 'alal wudu illa mu'min, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali adalah orang yang beriman, dan tidak ada tempat bagi orang yang beriman besok di negeri akhirah melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala.